Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan ngobrolin saham Bank Rakyat Indonesia, kode ticker BBRI. Bisnis internasional BRI tumbuh positif di tengah pandemi. Yang internasional ya, ini poin yang harus kita pahami. Jadi yang tumbuh itu adalah bisnis di unit kerja luar negeri atau UKLN dengan mendistribusikan laba sebesar 30,56 juta dolar. Lumayan banyak atau tumbuh 23,04 secara year on year. Dan penyumbang yang terbesar itu adalah BRI New York Agency yang menjadi kontributor dari UKLN yang porsinya sekitar 54% ya. Jadi BRI itu selain unit usahanya ada di Indonesia, ternyata BRI juga punya unit bisnis yang ada di luar negeri yang lumayan menguntungkan, sampai labanya itu sampai 30,56 juta dolar ya. Pada tanggal 10 Maret ini IHSG menguat 0,55%, investor asing belanja saham BBRI hingga Bank Jago. Seperti kita ketahui bahwa investor asing itu sekarang sedang berminat dengan saham-saham bank ya, baik bank yang mini atau bank yang gede. Nah, sekarang kita cek nih, kemarin beberapa video sebelumnya saya udah membahas bank-bank mini yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang luar biasa, dan setelah valuasinya kita lihat ternyata tidak bagus-bagus amat ya valuasinya. Dan sekarang saya membahas bank yang sudah lebih mapan dan jauh lebih besar daripada bank mini yang ada di video sebelumnya. Nah, ini adalah grafik harga saham Bank BRI yang saya ambil dari situs Stockbit ya. Pada tanggal 10 Maret itu dalam satu hari Bank BRI sahamnya sudah naik sebesar 1,09%. Lumayan. Dalam satu bulan ternyata masih turun. Dalam satu bulan ini bank sebesar BRI itu ternyata masih turun sedalam minus 0,43%. Sedangkan bank-bank mini itu ternyata naiknya sangat luar biasa signifikan ya. Ternyata Bank BRI yang bank sebesar itu dan sudah semapan itu ternyata dalam satu bulan malah turun. Dalam 3 bulan naik hanya 6,93% saja, jauh lebih kecil daripada kenaikan bank-bank mini yang bisa sampai ratusan persen. Dalam satu tahun ternyata naik tidak bisa dibilang kecil, tapi juga tidak terlalu wah ya, tidak terlalu menggembirakan, yaitu kenaikannya sekitar 18,41%. Coba kita teliti lebih lanjut mengenai kenaikan harga sahamnya ini. Kita lihat dari grafik yang ada di Google ya. Dalam 5 hari, kalau di Google turun sebanyak 4,54%. Dalam satu bulan itu turun sebanyak 1,07%, dan ternyata sudah turun dari titik tertingginya sebesar 4,54%. Dalam 6 bulan naik sebesar 42%. Dan dalam satu tahun naik hanya sekitar 18% saja ya. Kalau dalam 5 tahun di situs Google itu naik sampai 108%. Nah, kalau dalam 5 tahun itu terbukti cukup bagus ya, kenaikannya sampai 108%. Jadi rata-rata kenaikan per tahun itu kalau sudah 5 tahun sekitar 20%, itu sangat bagus untuk ukuran sebuah perusahaan yang sudah sebesar BRI. Jadi kenaikannya cukup stabil sebenarnya kalau ditarik garis yang cukup panjang sampai 5 tahun. Terlebih lagi BRI ini sudah membagikan dividen ya. Jadi selain kita mendapatkan capital gain, kita juga mendapatkan dividen. Next kita lihat dari fundamentalnya laporan keuangan. Ini saya lihat dari situsnya Indo Premier. Mari kita bahas bersama-sama. Tahun 2014, 2015, 2016 landai saja sekitar 11 ribuan. 2017 turun menjadi 3.000. Tapi perhatikan sobat investor, ini harga sahamnya nggak turun sebenarnya karena BRI itu menerbitkan saham baru ya di tahun 2016 di bulan Desember. Lembar saham yang beredar itu sebanyak 24,4 miliar lembar saham. Kemudian di bulan Desember tahun 2017 menjadi 122 miliar lembar saham. Artinya terjadi kenaikan jumlah saham yang beredar sampai sekitar 5 kali lipat. Jadi harga sahamnya ini bukannya turun ya, tapi ini masih standar saja karena ada kenaikan dari jumlah lembar saham yang beredar. Ini kita lihat di tahun 2018 juga masih sekitar 3.000, di tahun 2019 juga masih sekitar 4.000, naik tipis ya. Sedangkan di tahun 2020 juga naik tipis saja dari 4.400 ke 4.600. Sementara ini lembar saham yang beredar masih sama ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2020
itu BRI belum menerbitkan saham baru. Jadi ini kita lihat dari harga sahamnya itu hanya naik tidak terlalu banyak ya, hanya naik tipis saja. 2017 3.600, 2018 3.600 juga, 2019 4.400, sudah 2020 itu 4.630. Jadi kenaikannya memang tidak terlalu signifikan ya, terbukti karena dalam satu tahun juga hanya naik sebesar 18% saja. Dan market capitalnya juga tumbuhnya tidak terlalu signifikan ya di tahun 2017 ini. Kita lihat, saya baca tahun 2017 karena biar enak, karena 2017 ini sampai sekarang dia belum menerbitkan lembar saham yang baru, jadi lebih enak dibacanya. Market capitalnya 444 triliun. Tahun 2018 market capitalnya 446 triliun, naik tipis sekali. Tahun 2019 market capitalnya 500 triliun, naik lumayan. Dan tahun 2019 menjadi 565,4 triliun. Jadi ini kenaikannya secara garis besar naik ya, selalu naik, nggak pernah turun market capitalnya. Senada dengan ini, kenaikan secara 5 tahun yang memang sudah naik sebesar 110% ya. Saham BRI itu naik dengan cukup stabil, meskipun kalau dalam jangka pendek juga biasa naik turun ya. Kadang turun cukup dalam, ini kita lihat dari sini aja ya, 5 tahun. Kadang turunnya bisa sampai 20%, kemudian naik lagi. Kemudian di tahun 2020 ini dari bulan Januari turun sangat dalam sampai sempat 51% Indonesia, tapi kembali naik sampai plus 3%. Artinya memang kalau dalam jangka pendek bisa naik turun cukup dalam, tapi kalau kita tarik dari jangka yang panjang ternyata naik cukup stabil. Ini perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bagus, memiliki tingkat keamanan yang cukup bagus jika sobat investor memang berinvestasi untuk jangka panjang dan memerlukan kestabilan dari kenaikan harga saham. Cukup beli BRI ini saja, karena saham BRI ini cukup bisa diandalkan dalam jangka waktu panjang dan dia juga sudah bagi dividen. Nanti kita sampai ke sana soal dividen itu, kita bahas dulu sekarang. Kasnya lumayan gede ya, sampai 32,2 triliun, asetnya sampai asetnya sampai 1.511 triliun ya. Tapi aset ini kan kebanyakan juga dari long term borrowing atau utang, jadi tidak terlalu signifikan efeknya. Karena bank memang harus punya utang yang banyak. Kalau bank utangnya sedikit, malah itu pertanda yang tidak sehat, karena nggak ada nasabah yang menaruh uangnya di bank tersebut. Artinya ya, karena nasabah menaruh uang di bank itu, bagi bank itu dibukukan sebagai hutang ya. Makanya kalau sobat investor lihat buku tabungannya, pasti ketika sobat investor nabung dibukukan di kredit, bukan debit. Nah, kredit itu kan sebenarnya kan dari sudut pandangnya bank itu adalah hutang. Likuiditasnya itu cukup gede, sampai 199 triliun ya sobat investor. Dan pendapatannya juga surprisingly cukup gede, sampai 116 triliun untuk sebuah perusahaan yang market capitalnya 565 triliun. Revenue 116 triliun ini cukup besar, dengan net profitnya 18,7 triliun. Dibandingkan dengan revenue-nya cukup jauh ya. Artinya BRI ini memiliki beban usaha yang cukup besar ya, sampai dari 116 triliun hanya net profitnya sebesar 18 triliun saja. Earning per share-nya sekitar 152,78, dan price to earning ratio-nya ini, perhatikan ini, 30,31 kali. Murah enggak, mahal lumayan, tapi per 30 ini sangat jauh lebih murah daripada pernya bank-bank kecil kemarin kayak Bank Jago, Bank BNBA dan sebagainya yang pernya bisa sampai ratusan. Per BRI ini jauh lebih murah ya, meskipun kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya cukup mahal juga, karena di tahun 2014 itu pernya hanya 11, tahun 2015 pernya hanya 10, tahun 2016 pernya hanya 10 juga, 2017 pernya 15, 2018 pernya 13, 2019 pernya 15, dan 2020 ini pernya meningkat 2 kali lipat sampai 31. Tapi kalau sobat investor memang investasi itu jangka panjang, masih cukup bisa diandalkan ya per sebesar 31 ini. Dan surprisingly price to book value-nya juga menurut saya tidak terlalu mahal, hanya 2,83 saja ya. Dengan return on asetnya sebesar 1,23 dan return on equity-nya sebesar 9,33. Ini return on asetnya wajar karena bank itu kan utangnya banyak, makanya otomatis akan berefek pada return on asetnya yang hanya sebesar 1,23. Makanya patokan yang lebih tepat untuk saham bank itu untuk menilai kemampuan untuk menghasilkan laba adalah dari return on equity, yaitu 9,33, yang artinya tidak terlalu jelek, lumayan lah. Karena Bank BRI ini adalah perusahaan yang sudah sangat besar ya, dengan market capital sampai 565,4 triliun. Itu besar sekali untuk sebuah perusahaan yang berada di Indonesia.
Untuk perusahaan sebesar ini, dengan memiliki return on equity yang sampai 9,33, menurut saya cukup profitable BRI ini. Bank BRI ini sudah rutin membagikan dividen. Kita lihat dari situsnya Stockbit, tercatat ya, bahwa data yang paling lama tahun 2009 ini, dari tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20, terbukti ya bahwa BRI ini selalu rutin membagikan dividen tiap tahun, sobat investor ya. Dengan dividen yang terbaru itu dibagi di bulan Februari tahun 2020 dengan dividen sebesar Rp168 per lembar saham. Dengan yieldnya itu sekitar yieldnya BRI adalah 3,6%. Itu cukup besar ya untuk sebuah bank. Artinya BRI ini sangat bisa diandalkan untuk investasi jangka panjang dan juga untuk investasi yang mengharapkan dividen. Jadi kesimpulannya menurut saya, kalau untuk investasi jangka pendek mungkin BRI bisa cukup volatile ya, bisa turun cukup dalam, sekarang juga bisa naik, tapi untuk jangka panjang itu sangat bisa diandalkan, dan juga kenaikannya juga cukup stabil ya, karena dalam 5 tahun itu naik sampai 110%, yang artinya kalau di rata-rata tiap tahun itu naik sampai 20%, itu lumayan sekali sobat investor. 20% per tahun kalau dalam waktu 5 tahun dihitung ya, itu sangat lumayan sekali, plus dividennya. Nah sekarang tergantung sobat investor nih, mau investasi untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, silahkan tentukan menurut profil risiko investor masing-masing ya. Oke, bagaimana menurut sobat investor? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update terbaru dari Saham Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.